Halo, ketemu lagi di podcast Aksi Nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia, bersama saya Abraham Silaban. Hari ini kita sudah masuk di episode baru, dan kita akan berbincang dengan bintang tamu spesial yang tentu saja menginspirasi. Kami mau ingetin lagi bahwa podcast ini tayang di beberapa platform, di Instagram Partai Perindo, @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan website Partai Perindo. Oh ya, kita juga bakal bagi-bagi e-voucher belanja total Rp500.000 bagi teman-teman yang nanti akan dibagikan senilai Rp100.000 untuk 5 voucher bagi orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar podcast kali ini. Jadi untuk yang ingin dapatin e-voucher belanja gratis, mari langsung tulis quotes yang menginspirasi dari kalian ataupun mengkritik tentang fenomena Crazy Rich di Indonesia yang saat ini menjadi perbincangan di banyak kalangan. Langsung saja, podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, juru bicara Partai Perindo, Ike Suharjo. Halo, Kak Ike, apa kabar? Halo Abe, kabar baik, alhamdulillah. Dari senyumnya saya sudah tandai ya. Akhirnya kita satu layar lagi, Kak Ike. Iya. Kita ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Di layar yang sama. Di layar yang sama, karena kita hari ini bicara soal Crazy Rich di Indonesia. Tapi bicara Crazy Rich di Indonesia, saya mau mulai dulu dengan Kak Ike yang saya tahu bahwa dulu kita mulainya di dunia berita. Kak Ike sebagai jurnalis pembaca berita. Wow, sekarang udah aktif di politik. Saya pikir apa yang sampai menarik Kak Ike ini sampai ikut di dunia politik? Nggak udah enak jadi jurnalis aja? Ini sepertinya ini alumni ya, ketemu lagi dalam satu layar. Iya. Tapi bahasa ya. Iya, kita sudah sering siaran sama-sama untuk bagi yang menyaksikan, dan tentu saja orang juga akan penasaran. Tentu saya secara pribadi juga penasaran, Kak Ike. Udah enak jadi wartawan, udah enak tampil di layar sebagai pembaca berita. Kok harus jadi politician? Sebenarnya politician yang merupakan goals atau cita-cita kakak dari awal B gitu loh. Jadi memang kalau kita berbicara tentang mimpi ya teman-teman semua, itu kan pasti kita ada mimpi ya. Nah itu mimpi dimulai dari sejak SMA. Jadi apa mimpi dari sejak SMA? Salah satunya adalah menjadi seorang politician. Oh ya? Ya, jadi kenapa udah enak jadi jurnalis, udah enak jadi news anchor. Nah itu kan tantangan ke depan setelah jadi news anchor atau jurnalis itu apa? Ya menjadi seorang politician. Dan inilah salah satu kenapa saya berada di sini, gitu kan. Oke, jangan-jangan karena memang sering berbincang sama politician, jadi ada daya tarik tersendiri untuk ikut terjun ke dunia politik kan? Ya itu menambah ya. Jadi ketika menjadi seorang news anchor, tepatnya 8 tahun ya kalau nggak salah di salah satu TV lah yang saya sebutin gitu kan. Dengan makin banyak bertemu dengan narasumber dari baik itu dari politisi, ekonom gitu kan, itu salah satu trigger kakak sendiri. Oh ya, someday aku akan menjadi seperti itu, gitu. Nah, dengan cara apa? Tentu kan begini, kalau kita punya goals, kita punya mimpi, pasti kita harus punya strategi untuk mencapai goals tersebut. Wow, begitu. Luar biasa, udah bener nih ngomongnya ya, udah berubah ya ngomongnya. Karena yang saya kenal dulu Kak Ike ini cara bicara yang tentu saja kaitannya dengan kecintaan terhadap dunia jurnalistik televisi. Tapi sah-sah saja ya Kak Ike sebetulnya mau terjun di dunia politik pun, karena sekarang sudah banyak. Oh, sah aja. Bahwa mantan jurnalis jadi politician itu banyak, bahkan ketua umum partai itu satu kantor kita dulu kan. Sama kan, politician juga, bahkan bisa disebut juga beberapa senior juga akhirnya terjun ke politik deh. Wow, itu karir yang begitu luar biasa. Tapi begini Kak Ika, apa yang berbeda tentu kalau misalnya seorang jurnalis atau membaca berita jadi seorang politisi? Tentunya kalau kita bicara tentang apa sih beda dari news anchor gitu kan, jurnalis dengan menjadi seorang politisi itu kan ada tantangannya gitu kan, baik itu kalau kakak melihat sih visi misinya aja gitu kan. Kalau jurnalis bilang apa sih kira tantangan jadi seorang news anchor gitu kan. Pertama kita harus bisa beradaptasi. Kita akan melihat setiap hari ketemu dengan orang-orang yang berbeda, profesi yang berbeda-beda gitu kan. Nah kita juga harus beradaptasi dengan pengetahuan ya. Kita harus punya pengetahuan yang luas gitu kan. Bagaimana nanti kita akan bertanya kepada narasumber dengan narasumber yang berbeda-beda tadi. Itu pertama. Kedua, tantangan juga sebagai seorang jurnalis
Abe tahu kan jam kerja jurnalis seperti apa? Iya. Pergi pagi, pergi pagi pulang pagi, ya. Pergi pagi pulang pagi gitu kan, siaran itu ya enjoy gitu. Nah tantangannya bagi seorang perempuan, dia harus memilih nih, ataukah memilih dengan profesinya, dengan ya tadi dengan resikonya seperti itu. Apalagi ini udah menikah ya, kalau gitu kalau bicara tentang single beda be. Tapi kalau udah menikah kita akan mikirkan dengan antara karir dan akhirnya keluarga. Itu yang kedua. Ketiga juga tantangannya harus siap dikritik kalau seorang jurnalis itu gitu kan. Tidak hanya dari penampilan, namun juga bagaimana cara kita bertanya gitu, bagaimana nanti cara kita ya secara interview kepada narasumber gitu. Nah kan. itu dia pasti butuh adjustment ya, butuh penyesuaian Kak Ika untuk bisa menjadi seorang politician. Gitu. Susah nggak itu Kak Ika? Susah nggak menyesuaikan diri dari seorang jurnalis menjadi seorang politician? Pada dasarnya kalau kita punya konsep filosofi untuk kerja keras, gitu kan, pantang menyerah, gitu kan, terus fleksibel gitu, dan kuat lah ibaratnya gitu kan, mampu menyesuaikan, saya rasa tidak susah. Karena Abe tahu kan bagaimana menjadi seorang jurnalis butuh proses Abe untuk menjadi seorang news anchor sekelas Abraham Silaban gitu kan. Itu tentu juga membutuhkan suatu proses. Untuk bisa mencapai seperti saat ini juga membutuhkan suatu proses. Tidak serta-merta ya harus jadi instan gitu. Menjadi seorang news anchor handal kan harus jadi instan. Itu juga mempunyai proses. Nah, proses itu yang tidak mudah. Yang harus kita nikmati dan harus kita pelajari gitu kan. Dan hasilnya insya Allah ya kita akan mendapatkannya gitu. Luar biasa. Saya nanti singgung soal yang instan-instan. Ini bukan soal mie instan, tapi ini soal kekayaan instan yang jadi fenomena belakangan ini kan. Ada orang tiba-tiba kaya mendadak. Nah itu kan ternyata ada udang di balik batu. Nah sebelum ke sana, saya mau tanya lagi soal politiknya Kak Ike. Sekarang kan sudah di Partai Perindo nih. Betul. Tentu dari segala macam pilihan ataupun opsi yang tersedia, pasti ada pertimbangan yang membuat Kak Ike tergerak untuk masuk ke Partai Perindo. Nah, boleh sharing dong? Nah, begini, kalau kita berteman kan pasti ada kecocokan kan. Kenapa sih kita bisa akrab sama si Abe? Ya nggak sih, kita chemistry-nya dapet nih Be, gitu kan. Begitu juga kalau partai politik. Nah, sebelum kakak memilih Partai Perindo, tentunya kakak harus mempunyai visi misi yang sama nih dengan Partai Perindo Be. Harus punya chemistry yang sama gitu. Apa chemistry-nya? Simple Be, ya kan? Masyarakat itu sejahtera. Indonesia itu sejahtera. Nah, saya juga mewakili generasi milenial dengan situasi pandemi saat ini. Apa sih yang kira dibutuhkan? Sejahtera kan, Be. Siapa yang ingin sejahtera? Nah, kembali lagi untuk mencapai Indonesia yang maju, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Otomatis kan sejahtera terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau masyarakat tidak sejahtera untuk mencapai tujuan tadi? Itu harus sejahtera terlebih dahulu. Luar biasa. Ini nampaknya Mars Perindo sudah masuk ke relung hatinya Kak Ike nampaknya. Sudah di hati sanubari nih kan. Gitu kan. Nah, untuk sejahtera itu kan nggak lepas dari faktor ya kita harus mapan dulu nih secara ekonomi. Tentu. Kita harus mapan dulu nih secara pendidikan gitu loh. Nah, untuk itulah Partai Perindo juga memanggil generasi muda, generasi milenial, generasi Z gitu untuk bergabung menjadi bagian dari Partai Perindo. Karena kenapa? Inilah mewakili dari generasi Z atau mewakili generasi milenial. Indonesia sejahtera. Wah, udah cocok lah ya jadi jubir ya. Gimana penilaian para pendengar dan para viewers kita dari orasi yang disampaikan oleh Kak Ike ini? Masih 2 tahun lagi pemilu Kak Ike, tapi semangatnya saya udah rasakan harus sekarang. Dong gitu kan. Malah ini harus makin naik terus nih Be. Begitu juga dengan elektabilitas Partai Perindo harus naik terus Be. Tahu nggak Abe? Di survei Litbang Kompas terbaru di Januari, bulan lalu, ya kan? Nah, di saat partai-partai yang kalau Senayan nih justru ini mengalami penurunan gitu kan elektabilitasnya, tapi kebalikan Be. Partai Perindo ini tetap berada di posisi 2,5%. Nah, ini beda tipis sama P3. Bahkan posisi yang menyamai dengan PAN. Itu kan partai yang lolos ke Senayan. Nah, ini kabar positif bagi Artinya kita. ada kerja-kerja yang dilakukan saat ini dilihat oleh rakyat dan masyarakat ya. Berarti ini mengindikasikan bahwa masyarakat ini masih percaya kepada Partai Perindo. Dan otomatis ini juga kabar positif bagi kita para kadernya gitu loh. Makin untuk berjuang, bekerja keras, menjadi motivator bagi kita untuk terus menaikkan elektabilitas partai. Luar biasa Kak Ike.
udah pas itu di situ ya. Karena saya meyakini betul bahwa ketika berkecimpung di satu tempat, apalagi kita masuk, kalau saya pribadi saya punya prinsip, kita harus mampu memberikan added value di sana. Kita harus mampu membawa perubahan dan memberikan nilai tambah, tentu saja. Dan saya meyakini bahwa ketika Kak Ika masuk di Partai Perindo dan ada energi yang dibawa di sana, dan tinggal tunggu waktu saja, added value itu akan mulai terasa dan akan membawa gairah baru tentu saja bagi disebutkan tadi kan ada milenial yang diajak, ada Gen Z yang diajak untuk ikut partisipasi ya, Kak Ika ya. Baik, kita kali ini kan berdiskusi Kak Ika mengenai isu yang menarik sekali kalau bicara soal Crazy Rich ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau tanya dulu sih, suka dukanya sebagai jubir itu gimana sih Kak Ika? Kalau sukanya, kalau dukanya ya biasa lah ya, seperti jurnalis atau news anchor itu kan pasti ada suka dan duka. Tapi kebanyakan suka sih, Be. Satu kata, kalau apapun itu profesi, pekerjaan kita, kalau kita kerjakan dengan rasa yang ikhlas, insya Allah duka itu tidak ada, Be. Yang adanya suka, gitu. Wow. Luar biasa. Jadi konsep ikhlas inilah yang harus kita emban, apapun itu profesi ya, baik itu jubir, baik itu sebagai seorang jurnalis, baik itu sebagai seorang news anchor, kita jalankan dengan hati yang ikhlas, tanggung jawab, kerja sama tim yang bagus, teamwork yang bagus, insya Allah apa yang menjadi goals kita perlahan-lahan ya akan kita capai. Kerja ikhlas, kerja tuntas. Betul, kerja ikhlas, kerja tuntas. Kita mau ngomongin soal Crazy Rich kali ini, Kak Ika. Ada dua sosok nih yang menjadi sorotan publik, Indra Kents dan Doni Salmanan. Betul. Yang tadinya mereka dielu-elukan oleh para pendukungnya, oleh para followersnya, subscribersnya gitu ya. Tapi lantas mereka jadi tersangka kasus dugaan penipuan, tindak pidana pencucian uang. Yang paling menarik, sebelum mereka tersandung kasus hukum kan mereka sering sekali memamerkan kekayaan mereka. Pakaian branded, kemudian mobil mewah, rumah besar, kemudian jet pribadi. Bahkan mereka sampai dijuluki sebagai Crazy Rich. Yes. Kalau Kak Ika melihat ini seperti apa? Ya, Abe pasti pernah nonton film Crazy Rich Asian di tahun 2018. Ya. Nah, dari fenomena itulah akhirnya berkembang itu sampai saat ini menjadi tontonan yang paling banyak ditonton dan akhirnya menjadi suatu perbincangan yang bahkan sampai sekarang gitu. Nah, istilahnya itu kalau Crazy Rich akhirnya dengan film tadi. Nah, kenapa di Indonesia orang yang dinilai layak sebagai Crazy Rich tentunya orang yang paling kaya atau super kaya. Jadi fenomena itu ya sampai sekarang ada gitu loh. Wow. Itulah fenomena Crazy Rich. Kita coba lihat dulu ya, apa saja aksi-aksi mereka sebelum mereka harus berada di jeruji besi saat ini. Anak-anak muda ini yang tiba-tiba mendadak kaya. Nice, Jerix. Yeah. Ini dia mobil sport dari Indra Kents ya. Wow. Iya. Asik. Balik ke Jerix ya. Ini Berlin. Ini BMW pertama gue guys. Dan hari ini mau diganti flagnya dari warna gold. Oke. Mungkin sekarang lebih ganteng. Iya. When somebody love me, everything was beautiful. Ya, ini dia dengan mobil mewah dan kediamannya, termasuk ini juga Doni Salmanan yang kerap memamerkan kemewahan juga ya, dua figur ini ya. Nah, kalau kita bicara mengenai figur ini, yang tadi soal instan kaya, Kak Ika, tentu ini menjadi pertanyaan publik. Ada sesuatu di balik mereka, akhirnya terungkap juga begitu. Kalau Kak Ika melihatnya seperti apa? Nah, baru saja tadi kita saksikan bagaimana tadi salah satu Crazy Rich Indonesia yang akhirnya akhirnya di balik jeruji besi gitu kan. Ini kita bisa namakan dengan namanya fenomena flexing, Be. Jadi bagi teman-teman, fenomena flexing itu seperti apa sih? Fenomena yang memamerkan kekayaan dari dirinya sendiri gitu loh kan. Dan dia berpikir ya inilah dari fenomena flexing sekarang gitu. Nah, ternyata Be, fenomena flexing ini sangat menarik sekali untuk dikaji ya. Yang berawal dari kota-kota besar, ternyata fenomena ini
juga berada di pelosok-pelosok desa gitu kan. Untuk apa gitu? Mereka menunjukkan anak-anak muda kan generasi sekarang ini menunjukkan eksistensinya itu kan lewat media sosial. Tentu. Menunjukkan eksistensi maksudnya bagaimana kredibilitas mereka, bagaimana status sosial mereka. Itu kan dilihat dari media sosial. Nah, untuk apa? Untuk apa mereka menunjukkan hal itu gitu loh. Pertama, tadi hanya untuk ya menunjukkan bahwa oh ini lo gue gitu kan. Dan kedua juga bisa untuk mencari follower yang banyak, untuk mendapatkan like yang banyak. Nah, kembali lagi mereka kenapa sampai mereka melakukan hal ini gitu loh? Karena mereka ingin kaya gitu loh. Kaya secara instan, kaya secara cepat. Jadi kalau mereka melihat tokoh-tokoh idola mereka gitu kan, itu biasa dilakukan para influencer, biasa dilakukan para artis, biasa dilakukan oleh masyarakat gitu kan. Kalau mereka melihat tokoh idola mereka, gini loh, ada konsep namanya, mereka tuh generasi sekarang tuh sangat suka sekali lihat tokoh idola mereka tuh dalam konten entertain. Konten bagaimana mereka menunjukkan profil mereka begitu kan. Itulah tadi. Jadi itulah patokannya adalah yaitu influencernya tadi gitu loh. Jadi ketika mereka menunjukkan kekayaan atau pamernya gitu, mobil tapi sebetulnya kan kita tahu bahwa ini semua kan penipuan ya kayak gitu. Pada akhirnya kan terungkap bahwa kayak mereka menawarkan investasi, di balik-baliknya ternyata ada judi online ternyata kan. Iya, betul. Dan yang saya nggak habis pikir kan, setiap kali mereka tampil selalu membawa jargon, wah murah banget gitu ya. Kayak beli cendol aja gitu, kayak mereka beli mobil sport seperti itu. Kemudian juga beli gadget yang mahal, termasuk barang-barang mewah mereka, sepatu yang branded dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kok ada ya tetap ya, masyarakat kita terlalu gampang, termasuk Gen Z dan millennials, yang ternyata juga mereka terpukau dengan cara-cara itu. Ya, cara-cara itu biasa mereka gunakan sebagai salah satu strategi marketing mereka, untuk menarik para follower mereka. Ketika melihat mereka dengan menggunakan gaya hidup mereka gitu kan, nah akhirnya para follower ini kan akan tertarik gitu. Oh, kok bisa sih seperti itu? Kok saya ingin seperti itu gitu kan? Nah, gaya hidup mewah inilah yang tentunya membawa dampak negatif di media sosial sendiri, khususnya bagi para generasi muda gitu. Ya, tapi sebetulnya kan soal fenomena pamer kekayaan itu bukan barang baru ya. Ya. Kalau dari dulu kita tahu ada bisnis MLM yang ditawarkan sejak lama kan itu ya, kayak dan selalu yang namanya top leader ataupun leadernya selalu memamerkan kekayaan. Mereka menampilkan jalan-jalan misalnya ke Paris, kemudian ke Eropa, lain sebagainya ya. Termasuk mereka punya barang branded, rumah mewah, di usia-usia mereka yang tergolong muda begitu. Artinya bahwa cara-cara flexing seperti ini sebetulnya kan hanya didaur ulang di era media sosial yang sekarang kan sebetulnya kayak di-upgrade sih, jadi mengikuti perkembangan zaman lah ya. Kalau dulu kan zaman MLM gitu kan, betul. ada pertemuan gitu, mereka menunjukkan jalan-jalan, traveling ke luar negeri, achievement mereka tuh seperti apa. Nah itu tadi achievement gitu kan, achievement dan entertain ini paling banyak disukai oleh generasi Z itu terhadap tokoh-tokoh idola mereka. Kenapa saya bilang ini sebagai salah satu strategi marketing mereka? Ya strategi marketing mereka untuk mencari uang, cari uang lewat instan gitu kan. Cari uang instan zaman sekarang apa sih kalau nggak endorse gitu kan? Misalkan juga berbagai macam cara sampai menunjukkan suatu kurang etika yang tidak baik gitu loh, berfoto seksi misalkan, apapun lah. Jadi dilakukan segala macam cara dilakukan untuk menunjukkan bagaimana agar follower di media sosial itu banyak sekali. Kalau udah follower itu banyak, otomatis kan bisnis di mereka itu akan juga banyak gitu loh. Itu tadi paling ada endorse gitu kan. Ya, pengaruh lah ya. Pengaruh itu sangat besar sekali. Iya, kalau kita lihat cara-cara mereka juga tampil dengan membagikan aksi-aksi sosial juga. Aksi-aksi sosial. Mereka bagi-bagi uang, ya kan? Uang yang tidak sedikit. Traveling ke luar negeri. Tentu. Yang menarik kan ketika seolah-olah kan mereka dianggap hero dalam banyak kasus. Misalnya mereka membantu orang yang dirasa kesulitan, bagi uang ratusan juta dengan begitu mudah begitu ya, ke yayasan-yayasan kepada orang-orang yang tidak mampu gitu, dan kemudian itu disorot video, jadikan konten begitu ya, seolah-olah wah ini adalah panutan orang kaya yang tidak sombong, orang kaya yang murah hati dan sebagainya. Ternyata kan itu semua hanya kemasan gitu loh. Ketika kita melihat lagi di dalamnya, wah ternyata ini mohon maaf ya penipu ya kayaknya gitu. Nah,
Tadi kenapa juga salah satu mereka bagaimana mereka tuh mencari uang, kadang dengan tipu daya mereka di media sosial ini kan akhirnya membuat para generasi muda ini kan kepo, Be. Kira-kira kerjaan mereka ini apa sih ya? Betul. Bisnis mereka ini apa sih ya? Kok bisa sih seperti itu? Nah, dengan rasa gitu kan tanpa berpikir lagi, apalagi di situasi pandemi saat ini gitu kan, mereka pikir pengennya seperti kayak gitu loh. Masa caranya kayak gimana gampang sih? banget dapat duit ya kayak bisnisnya kayak gimana sih gitu kan. Nah, itu dari situ ternyata kan banyak sekali crazy rich yang lain, maksudnya dari generasi Z tuh akhirnya tertipu gitu loh, Be. Ikutlah investasi mereka gitu loh. Investasi mereka ternyata bodong, ternyata ilegal. Memang sih di awal-awal sosialisasi itu bahwa investasi ini mempunyai keuntungan 80% gitu kan. Nah, kalau generasi yang tidak berpikir lagi atau tidak melakukan pengetahuan, tidak mencari lagi gitu kan, mencari tahu tentang investasi itu kan akan tergiur, Be. Ini yang harus diperhatikan gitu kan. Ya. Jadi pengetahuan tentang literasi keuangan digital oleh generasi muda itu wajib kita pahami. Ada dua, kita pahami dulu, kita cari dulu apa sih kira-kira investasi tersebut. Kalau udah kita cari tahu kan, pengetahuan kita udah tahu tentang itu, dan kok kita pahami gitu loh. Kira-kira dampak resiko dari investasi itu seperti apa sih gitu kan. Dan ketiga, kalau udah tahu, kita udah memahami, pengetahuannya udah kita dapat, baru akan dilakukan tindakan. Itu yang diperlukan oleh generasi muda. Jangan sampai tertipu dengan investasi bodong seperti itu gitu loh. Itu dia, itu pesan penting, itu tips dari Kak Ika untuk generasi muda, jangan sampai mudah tertipu. Berbicara soal cara-cara penipuan itu juga menarik untuk kita soroti, Kak Ika. Bahkan sampai ada saja ya yang generasi muda ataupun viewers, pengikut mereka tuh yang menamai diri mereka sobat Miss Queen gitu ya. Ya kan seolah menerima kenyataan bahwa ya kita Miss Queen dan orang lain punya, termasuk idola-idola mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang tajir melintir begitu. Tapi kok saya melihat kejanggalan dan keanehan sejak awal kayak. Dan saya meyakini betul bahwa orang-orang yang memiliki kekayaan ataupun fortune yang benar-benar aset besar dan dari hasil keringat mereka tidak akan memamerkan demikian. Karena ujung-ujungnya pasti kan pajak. Betul kan? Dan yang aneh, anak-anak muda ini justru memamerkan begitu luar biasa kekayaan mereka. Terus orang pasti akan nanya, itu taat pajak nggak gitu loh. Ketika ada quotes misalnya, ganteng cek dong saldonya gitu kan. Ternyata ada 15 miliar di sana kan. Lagi-lagi kan pasti ada Dijen Pajak tuh yang masuk. Wah, banyak ya saldonya, sudah bayar pajak belum gitu kan. Iya. Menurut Kak Ika seperti apa harusnya kita mengamati fenomena-fenomena ini? Abe, ini kalau kita lihat dari data dari OJK ya, Be, di Desember 2020, bahwa financial teknologi, ini kita berbicara tentang fintech teknologi ini ternyata tuh mengalami peningkatan, Be. Lebih dari 67%. Wow. Nah, siapa yang menggunakan fintech ini gitu kan? Ternyata ya tadi lebih dari 60% adalah usia generasi muda. Usia 19 sampai 40 tahun. Nah, pertanyaan mengapa sih sampai mereka menggunakan pinjaman di fintech ini gitu kan? Alasannya simple, Be. Karena pengaruh-pengaruh dari flexing ini gitu kan. Akhirnya bagaimana mereka bisa bergaya hidup mewah seperti mereka dengan cara yang instan. Jadi mereka meminjam uang melalui fintech tadi gitu kan. Untuk kebutuhan konsumtif mereka, pakaian, tas, beli baju, beli sepatu gitu kan, beli handphone gitu. Mereka tanpa mikir, yang pentingnya gue seperti idola gue gitu kan. Seperti siapa namanya tadi, si Doni gitu kan. Doni Salmanan, Indra Kents. Si Indra. Indra beli sepatu itu di mana sih gitu kan. Harganya berapa sih, bisa gitu kan. Tapi belum ada uang nih gitu kan. Ya cara instannya apalah, lewat fintech tadi gitu loh, Be. Gitu loh. Jadi ini yang harus benar-benar diwaspadai ini untuk generasi muda nih. Termasuk afiliator yang juga ikut memasarkan satu platform yang dianggap penipuan tadi. Harusnya mereka juga punya tanggung jawab kan di situ kan, Kak Ika kan. Karena tidak sedikit Kak Ika, mereka yang punya followers banyak, mereka punya banyak subscribers, juga ikut mempromosikannya. Ini gitu. Dan korban itu juga lari uangnya juga kan ke situ. Banyak ratusan triliun rupiah, Be. Gila, coba. Wow. Dan ini harus disikapi nih.
Udah saatnya pemerintah ataupun pemangku kebijakan seperti OJK ya, dan pemerintah di bidang investasi harus benar-benar mencermati nih, harus bertindak cepat gitu. Sosialisasi edukasi mereka secara masif tentang literasi keuangan digital kepada generasi mudanya harus benar-benar digalakan secara masif. Wow, luar biasa. Untuk apa gitu kan? Ya ini sebagai pemahaman. Karena dengan sosialisasi dan edukasi secara masif ini adalah kunci yang paling penting bagi generasi muda agar mereka memahami gitu kan. Apa sih perencanaan, bagaimana mereka bisa menata keuangan mereka di masa depan. Bagaimana mereka bisa kaya dengan cara investasi yang benar dan tepat tanpa terjebak dengan hal-hal yang akhirnya menjerumuskan mereka sendiri, termasuk investasi bodong tadi. Kak Ika sudah bicara soal tata kelola keuangan ya. Ini juga menarik Kak Ika, karena bicara soal tata kelola keuangan di masa muda seperti ini kan ada kecenderungan lebih konsumtif. Bagaimana anak-anak muda sekarang mengelola keuangannya, termasuk ada keinginan untuk cepat kaya, yang instan tadi gitu. Kalau menurut Kak Ika, apa sih yang ada di benak Gen Z atau milenial saat ini sampai mereka ingin sekali cepat kaya gitu? Apapun caranya mereka cepat kaya gitu, termasuk ikut-ikut platform bisnis, termasuk investasi yang dirasa nggak masuk akal, bisa menggandakan keuangan dan sebagainya. Kalau mereka perlu ke dukun itu sekalian tuh Kak Ika. Itu loh mereka lakukan itu semua gitu. Tapi kenapa sih anak muda sekarang harus mau yang instan-instan? Kenapa sih nggak mau mengikuti proses? Itu tadi pengaruh media sosial itu sangat luar biasa sekali ya. Pengaruh media sosial, pengaruh lingkungan gitu kan, teman-teman gitu kan. Itu ibaratnya kekinian sih apapun ibaratnya apa jadi tren di media sosial, apa yang menjadi tren yang untuk saat ini gitu kan, di platform manapun gitu, khususnya di digital itu ya mereka gimana ya, kayak di brainwash gitu loh kan. Temennya pakai ini ya mereka juga harus pakai ini gitu kan. Nah, ini secara tidak langsung kan lingkaran itulah yang akan membawa generasi muda itu akhirnya terjebak dengan hal-hal yang konsumtif, terjebak dengan sesuatu yang negatif gitu kan. Jadi perilaku konsumtif seperti tadi kan, itu dampak negatif ya. Perilaku, dan satu lagi ini yang perlu digarisbawahi ya, perilaku crazy rich ini sendiri, fenomena crazy rich ini sangat tidak baik sekali gitu kan. Dengan situasi yang saat ini, di mana kala situasi pandemi, orang harus bagaimana sih bisa keluar dari permasalahan ekonomian? Bagaimana anak ini bisa sekolah lagi setelah putus sekolah, setelah ayah ibunya di PHK gitu kan. Keluar dari permasalahan ekonomi. Kita seharusnya kan empati. Betul. Tapi dengan situasi saat ini, generasi sekarang itu tidak menunjukkan rasa empatinya gitu loh. Ya kan? Malah justru sebaliknya, dengan meniru tingkah laku dari crazy rich ini kan, mereka ya udah tadi gue mau tampil di media sosial untuk eksistensi gue, untuk status sosial gue gitu kan, untuk kredibilitas mereka, akhirnya mereka tunjukkan. Padahal semuanya palsu. Percaya nggak sih, kadang di media sosial itu tidak seperti seindah aslinya. Kalau kita ngambil dalam ilmu sosiologi komunikasi, itu namanya teori dramaturgi gitu loh. Ketika di media sosial atau ketika orang publik untuk mengetahuinya, dia harus tampil seperti wow gitu kan, sampai-sampai ibaratnya mobil harus disewa. Ya kan, baju pun kadang ada dipinjam sama temennya gitu loh kan, baju-baju yang brand dan segala macam. Hanya untuk tampil di TikTok. Betul, tapi aslinya sebenarnya ya itu hanya semuanya palsu gitu loh. Itulah teori dramaturgi itu. Jadi untuk orang-orang seperti itu kami ingatkan ya, ingat pesan orang tua ya, yang kasar tuh orang tua penting mengingatkan anaknya. Bahkan ada celutukan begini, nggak usah banyak gaya di media sosial, ingat tuh. Lihat tuh bapakmu masih pakai kaos partai gitu kan. Atau lihat tuh bapakmu masih makan sayur yang tadi malam diangetin gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini menjadi penting karena mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya yang ada di kita ya disyukuri aja gitu kan. Tapi lagi-lagi bicara soal orang tua juga penting, memastikan bahwa anak-anaknya ini tidak terpengaruh secara tidak terbatas lah ya, menggunakan media sosial. Karena kan media sosial ini tentu ketika mereka punya akses ke sana, punya banyak waktu untuk memainkannya, ternyata mereka juga bisa tertarik ke sana. Soal peran orang tua, apa yang ingin Kak Ika sampaikan? Orang tua adalah pendidikan pertama di keluarga, khususnya ibu. Ibu adalah tiang ya. Jadi bagaimana sesibuk apapun ibu gitu loh. Ini terlepas, ini bagi wanita-wanita karir yang ada di luar sana gitu, harus tetap memprioritaskan bahwa keluarga itu nomor satu.
sehebat apapun kita di luar, kalau anak kita gitu, anak kita maksudnya mendapatkan sesuatu hal yang negatif gitu kan, atau berbuat negatif, tentunya akan mencoreng nama keluarga itu sendiri gitu. Ingatlah bahwa generasi anak kita itu akan tergantung kepada orang tuanya. Jadi selain gurunya gitu di luar, ya pondasi atau tiang pendidikan dimulai dari keluarga, khususnya seorang ibu. Peran ibu, bagaimana ibu ini mendidik gitu loh. Di contoh lah Be ya, kayak saya pribadi ini sendiri, sesibuk apapun saya tetap meluangkan waktu saya untuk mengontrol anak, apapun itu. Pulang dari kerja, saya akan lihat gadgetnya gitu, saya akan mencatat apa saja PR-nya, apakah sudah dikerjakan atau belum gitu kan. Saya juga akan melihat perkembangan dia bagaimana, sesibuk juga apapun kita di luar gitu kan. Ketika dia ada aktivitas atau ketika dia ada perlombaan yang membutuhkan kehadiran orang tua, yang membutuhkan kehadiran bagaimana orang tua itu mensupport, itu peran penting dari orang tua, kita harus selalu hadir gitu. Jadi jangan sampai sosok seorang orang tua itu akan hilang di anak-anak kita. Nanti kalau sosok orang tua itu hilang di anak-anak kita, mereka akan lari ke media sosial. Media sosial itulah temannya gitu. Nah, kalau mereka tidak mendapatkan pemahaman edukasi yang positif tentang media sosial, yang terjadi seperti ini. Gitu loh. Jadi sebagai orang tua juga wajib untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada anak kita, kira-kira dampak positif dan negatif menggunakan media sosial itu seperti apa sih? Gitu loh. Jadi itu dari pihak dari orang tua ya. Nah, bagaimana dari pihak pemerintah? Pemerintah hendaknya harus bekerja sama itu dengan influencer, dengan para artis yang mempunyai follower yang banyak itu, membuat suatu konten-konten edukasi yang positif di media sosial yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Terus pemerintah juga harus memblokir langsung situs-situs atau konten-konten yang tentunya tidak berfaedah, tentunya tidak bermanfaat. Jangan sampai konten itu viral terlebih dahulu baru diblokir. Dalam banyak kasus seperti itu ya. Banyak sekali. Jadi memang penting peran serta keluarga dalam hal ini seperti yang disebutkan oleh Kak Ika tadi, dan termasuk pemerintah ya. Kak Ika. Dalam hal ini itu juga yang menarik ketika berbicara soal Crazy Rich, soal istilah Crazy Rich ini terus terang saya nggak terlalu senang ya. Saya nggak terlalu suka. Hedon seperti. Iya, karena Crazy Rich ada tangkapan, ada kesan bahwa ini ya hedonisme, foya-foya. Mengapa tidak menggunakan istilah smart rich? Ya, orang-orang yang punya kekayaan tapi dia mengelola kekayaannya dengan cara yang cerdas, begitu kan? Tapi mau berbicara soal pengawasan dari pemerintah, itu juga dari OJK juga menjadi penting perannya ya Kak Ika ya. Banyak orang yang menyayangkan mengapa tidak tegas dari awal, mengapa harus banyak orang yang sudah dirugikan oleh investasi bodong ini, investasi yang ternyata isinya adalah judi online itu, opsi biner itu. Mereka sudah banyak kerugian, baru pemerintah turun tangan. Menurut Kak Ika, mengapa hal-hal seperti ini nggak bisa dituntaskan sedari awal? Ya, itulah peran penting dari pemerintah. Tidak hanya sosialisasi dan edukasi yang secara masif, tapi juga harus suatu tindakan yang tegas terhadap ini. Blokir langsung gitu kan, situs atau website ataupun konten ataupun investasi yang tidak jelas gitu gitu kan. Dan ketiga tentunya ada harus tindakan pidana yang jelas gitu kepada para pelakunya. Termasuk Indra Kents ini ya. Ada rencana untuk memiskinkan yang bersangkutan begitu Kak Ika. Menurut Kak Ika sepakat nggak dengan hukuman seperti itu? Ya, itu sebagai satu efek jerak ya. Itu kalau secara psikologisnya dengan memiskinkan si Indra Kents, untuk ke depan dia tidak akan bertingkah laku seperti itu lagi atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat ratusan atau triliun rupiah gitu. Itu saya sangat mendukung sih. Sangat mendukung ya. Termasuk apabila kekayaan yang menjadi bagian dari cara-cara tidak baik itu dikelolanya, diperolehnya oleh Indra Kents, itu kan adalah hak-hak orang lain. Uang-uang mereka yang diinvestasikan, dan mereka juga menunggu ganti rugi kan. Mereka menunggu bahwa uang mereka bisa kembali. Kecil kemungkinan itu bisa dilakukan, tapi kalau misalnya memang melacak pencucian uangnya kemana, itu kan itu dikumpulkan, kemudian berapapun yang terkumpul di sana bisa dikembalikan kepada mereka yang rugi. Tentu ini menjadi win-win lah ya, Kak Ika. Betul, menjadi win-win solution gitu kan. Kita harus berpikir bagaimana pemerintah korban-korban dari para crazy rich ini gitu. Oke, Kak Ika, bicara soal memiskinkan mereka, tentu saja juga kita harus melacak keuangan mereka, Kak Ika. Yang terbaru kan Indra Kents disebutkan dia diduga diajari dalam tanda kutip
untuk menyembunyikan harta kekayaannya di mana. Menurut Kak Ika, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan pemerintah melakukan upaya optimal untuk meraup semua kekayaannya dan membagikan kepada mereka yang punya hak? Ya, itu tadi pertama dia harus melacak nih. Di mana Indra Kents ini menyimpan uangnya gitu kan. Dan kedua tadi melibatkan tadi dari PPATK gitu kan. Ya, tentu. Tentu kan, PPATK untuk menelusuri aliran rekening si Indra Kents ini di mana aja gitu loh. Kupas, maksud saya jadi kupas tuntas gitu. Maksudnya jangan sampai terputus di Indra Kents saja gitu loh. Pasti aliran-aliran ini kan pasti akan bermuara di mana aja, dan itu harus benar-benar ditelusuri lebih jauh sampai total gitu kan, jangan sampai memang terputus di Indra Kents. Itulah peran penting dari pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti PPATK gitu kan. Oke. Termasuk kita lihat kalau aktivitas mereka kan di media sosial begitu marak ya. Kayak mereka punya Instagram dengan banyak sekali followers. Kemudian juga YouTube juga banyak subscribers di sana ya. Menurut Kak Ika, apa yang penting untuk kita juga cermati bagi mereka-mereka yang punya kesempatan, punya pengaruh sebagai orang-orang yang punya banyak followers, punya banyak pengikut. Kalau kita lihat ya begini Kak Ika, mereka yang disebutkan content creator, mereka yang merupakan apa istilahnya ya, mereka public figure di Instagram begitu ya, mereka seolah-olah menerima saja endorse, menerima saja pesanan-pesanan untuk disebarluaskan begitu saja. Ternyata di balik ini semua ada risiko, ada bahaya. Kita nggak hanya bicara soal platform investasi kayak gitu. Dalam banyak kasus ada juga make up ataupun ada juga alat-alat kecantikan, bahan-bahan kecantikan yang ternyata di sana adalah bahan-bahan kimia yang tidak terdaftar di BPOM. Kan banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Betul. Lagi-lagi saya harus bertanya, saya harus menguji tanggung jawab moral dari mereka yang punya banyak sekali followers, mereka yang disebut sebagai influencers. Menurut Kak Ika apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Untuk para influencers gitu, untuk para selebgram lah ini bilangnya. Jadi gini, kita jangan hanya berpikir bisnis atau keuntungan semata ketika kita menjadi influencer atau kita menjadi selebgram atau orang yang berpengaruh lah di media sosial. Tapi gini kita harus mempunyai sikap empati, itu pertama. Kita harus mempunyai suatu etika dan tanggung jawab. Jadi ketika kita menerima atau kerjasama bisnis gitu kan, kita juga harus berpikir ini, kira-kira dampak dari memasarkan bisnis ini itu nanti apa gitu kan. Kita juga harus cross check terlebih dahulu, kira-kira bisnisnya ini apa gitu kan. Dan kita cross check kira-kira bahan yang akan kita promokan ini kira-kira mengandung apa gitu. Nah itu tadi ada dua yang harus dilakukan generasi muda sebagai influencer atau selebgram. Pertama itu pengetahuan tentang produk tersebut, dan kedua adalah pemahaman, dan ketiga tindakan. Ya, pengetahuan, pemahaman, tindakan. Jadi sebelum memutuskan, sebelum bertindak menerima atau tidak investasi tersebut, ya kan, mampu bekerja sama atau tidak dengan bisnis tersebut gitu kan, mampu maksudnya bagaimana meraup keuntungan dari bisnis tersebut, itu harus dilakukan tindakan. Harus dilakukan tiga ini, pemahaman, pengetahuan, pemahaman, dan tindakan. Wow, luar biasa. Kita belajar banyak hal hari ini dengan Kak Ika. Bagaimana kita mewanti-wanti keuangan kita tentu saja agar tidak terpengaruh terhadap apapun yang ditawarkan oleh crazy rich. Tidak harus mengikuti mereka. Termasuk juga anak muda ini Kak Ika, anak muda yang harus ikut juga partisipasi aktif. Saya harus kembali lagi ke sana karena Kak Ika adalah sekarang seorang politician ya, Partai Perindo sebagai juru bicara. Apa yang ingin Kak Ika sampaikan terkait dua hal ini? Nanti saya akan follow up jika misalnya dirasa kurang. Kepada millennials, kepada Gen Z mengenai crazy rich dan mengenai politics kepada anak-anak muda. Sebenarnya begini ya, bagaimana kita bisa mewarnai, bagaimana kita bisa menggunakan ruang media yang ada gitu untuk hal-hal yang positif. Sebenarnya media sosial jangan kita pandang negatif aja, Tentu. Media sosial ini juga bicara soal kesempatan. Iya, menjadi ruang juga untuk anak muda untuk berkiprah di bidangnya masing-masing. Harus menonjolkan ternyata saya bisa berbisnis, bagaimana cara bisnis yang baik gitu kan, bagaimana nanti pengetahuan tentang bisnis itu gitu kan, bagaimana itu bisa lewat media sosial atau bisa personal branding.
menunjukkan personal branding dari diri kita masing-masing yang tentunya menjadi portfolio dari perusahaan gitu kan, yang ingin tahu oh AB itu seperti apa sih dari media sosial. Nah kalau brand yang ditunjukkan AB itu negatif, tentu menjadi satu penilaian untuk SDM untuk merekrut AB. Tapi kalau positif kan itu kan lebih baik. Ada dua hal mungkin yang harus kakak sampaikan kepada generasi muda. Pertama, untuk menjadi kaya secara instan dengan menghalalkan segala macam cara itu patut kita hindarkan. Gitu loh. Jadi untuk menjadi seorang sesuatu gitu, menjadi seorang kaya gitu di bidangnya masing-masing itu membutuhkan proses membutuhkan satu tahapan yang harus kita lewati. Untuk menjadi seorang AB seperti saat ini tentu ada harus tahapan. Untuk menjadi seorang kakak seperti ini tentu harus menjadi tahapan. Untuk menjadi seorang crazy rich yang lain misalkan Raffi Ahmad, kita tahu bahwa Raffi untuk menjadi crazy rich itu butuh waktu lebih dari 20 tahun. Seperti itu. Tak paham kan bagaimana karirnya Raffi Ahmad gitu kan sebagai entertainer pada waktu itu juga diperhatikan. Jadi tahapan bagaimana. Nah itu tahapannya tadi contoh misalkan saya ingin menjadi seorang crazy rich dengan menjadi seorang pembisnis gitu kan, menjadi seorang wirausahaan. Ya ikutin strategi untuk mencapai seorang entrepreneurship yang bagus. Entrepreneur menjadi seorang wirausahaan, pengusaha yang hebat gitu kan. Ada berbagai macam cara. Ikuti pelatihan, bergaul dengan wirausahaan gitu kan. Nah ini banyak cara. Jadi pemerintah juga bisa memodali atau melakukan pembinaan sampai Gen Z ini bisa bertahan dan bahkan perusahaannya itu bisa berkembang di semua Indonesia. Yang kedua, etika bermedsos ya. Kita harus bisa memahami etika media sosial itu yang baik itu seperti apa. Kita harus juga mendapatkan pengetahuan. Jadi sebelum kita bertindak, melihat dari media sosial, kita harus juga tahu resiko, tahu dampak, tahu apa yang harus lakukan sebelum kita bertindak untuk memutuskan, oh saya ingin seperti apa, saya ingin berbisnis seperti apa. Tadi lewat media sosial. Gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang positif. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk generasi muda bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ke depan AB, tentunya di pemilu 2024 ini pemilih berasal dari pemilih muda. Generasi Z, generasi milenial mendominasi untuk pemilih di 2024. Lebih dari 60% pemilih kita yang berasal dari generasi Z dan milenial. Dan kenapa saya perlu menekankan etika media sosial? Kenapa saya perlu menekankan fenomena flexing? Bangsa Indonesia akan tergantung kepada generasi muda yang sekarang. Jadi bijaklah sebagai generasi muda. Punya wawasan yang luas, punya pengetahuan yang luas, perlu pemahaman yang luas untuk bertindak melakukan apa yang mereka inginkan. Wow, luar biasa Kak Ika. Itu di orasi dini dari Kak Ika Suharjo, juru bicara Partai Perindo. Teman saya lama ini Kak Ika di kantor yang lama ya Kak Ika ya, dan akhirnya kita bertemu lagi di forum ini, dan saya tentu saja tetap terkesan dengan Kak Ika yang dulu dengan Kak Ika yang sekarang. Yang saya lihat adalah itu tadi, karakter yang berubah ke arah kemajuan tentu saja, dan orangnya tetap ramah seperti biasa ya. Dan bicara soal instan tadi juga menarik Kak Ika, kalau kita bisa bagikan satu quotes dari tokoh yang saya idolakan, Abraham Lincoln bilang begini, saya bergerak perlahan untuk maju menggapai cita-cita, tapi saya nggak pernah mundur gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk bergerak perlahan untuk mencapai kesuksesan seseorang. Sepakat di situ ya. Sepakat sekali. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ika. Sama-sama. Seru banget obrolannya siang hari ini. Semoga apa yang baru kita obrolkan betul-betul berdampak positif bagi siapapun yang menyaksikan, siapapun yang mendengarkan. Dan kami kembali ingatkan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia. Ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Cara untuk mendaftarnya gampang. Untuk detailnya bisa kunjungi website www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Nah, kita sudah diinfo tadi di awal bahwa kita mau bagi-bagi voucher untuk 5 orang pemenang. Nanti pemenangnya akan kita umumkan minggu depan melalui Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Maka dari itu jangan lupa follow
akunnya dan ikuti semua keseruannya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Kak Ike Soeharjo, senang sekali sama-sama berbagi ide dan berbagi pikiran dengan Anda, sharing-sharing di podcast Perindo hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi siapapun yang menyaksikan dan mencerahkan siapapun yang mendengarkan. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Sampai jumpa lagi di podcast Perindo berikutnya. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.